Andi Hidayat, Prodi HTN, IPK 3,08, predikat memuaskan. Muhammad Fajar Azhari, Prodi Hukum Tata Negara, IPK 3,47, predikat memuaskan. Imar Maulid, Prodi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,74, predikat cum laude. Siti Nurfaiza, Prodi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,78, predikat cum laude. Rafidah, Prodi Hukum Tata Negara, IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. Nur Hilma, Prodi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,69, predikat sangat memuaskan. Ramli, Prodi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,22, predikat memuaskan. Risna, Prodi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,94, predikat cum laude. Nurul Asma, Prodi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,83, predikat cum laude. Andi Rabiatun Nurul Qosari, Prodi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. Irfan, Prodi Hukum Tata Negara, IPK 3,1, predikat memuaskan. Aswar, Prodi Hukum Tata Negara, IPK 3,31, predikat memuaskan. Devia Aryani, Prodi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,89, predikat cum laude. Andi Yustika Ardiana Amal, Prodi Hukum Tata Negara, IPK 3,69, predikat sangat memuaskan. Nurul Aisyah, Prodi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. Rahmawati, Prodi Hukum Tata Negara, IPK 3,46, predikat memuaskan.
Ita Safitri, Prodi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Rusma, Prodi Hukum Tata Negara, IPK 3,44, predikat memuaskan. Siti Fatimah, Prodi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,41, predikat memuaskan. Muhammad Habibi, Prodi Hukum Tata Negara, IPK 3,85, predikat cum laude. Rizka, Prodi Hukum Tata Negara, IPK 3,80, predikat cum laude. Hadri, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,65, predikat sangat memuaskan. Nurfiana Umar, Prodi Hukum Tata Negara, IPK 3,48, predikat memuaskan. Sultan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,57, predikat sangat memuaskan. Muhammad Aziz, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. Edi Kurniawan, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,38, predikat memuaskan. Fitrah Ananda, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,85, predikat cum laude. Sukmawati M, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,69, predikat sangat memuaskan. Lestari Saputri, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,45, predikat memuaskan. Risma Irawati, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,58, predikat sangat memuaskan. Desi Arisanti, Program Studi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,29, predikat memuaskan. Nurfaikah Airin, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,88, predikat cum laude.
Sri Wahyuni, program studi Hukum Tata Negara, IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. Minar, program studi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. Eviana Rizal Wulandari, program studi Hukum Tata Negara, IPK 3,36, predikat memuaskan. Dahniar, program studi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,62, predikat sangat memuaskan. Rika, program studi Hukum Tata Negara, IPK 3,55, predikat sangat memuaskan. Hari Andini, program studi Hukum Tata Negara, IPK 3,33, predikat memuaskan. Novia Adelia Pratiwi, program studi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,44, predikat memuaskan. Nur Haslinda Haryanto, program studi Hukum Tata Negara, IPK 3,34, predikat memuaskan. Fadila Riani, program studi Hukum Tata Negara, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Suleha, program studi Hukum Tata Negara, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. Reski Indrika, program studi Hukum Tata Negara, IPK 3,46, predikat memuaskan. Ima Fatima, program studi Hukum Tata Negara, IPK 3,75, predikat cum laude. Lisna, program studi Hukum Tata Negara, IPK 3,23, predikat memuaskan. Rahmat Maulana M, program studi Hukum Tata Negara, IPK 3,49, predikat memuaskan. Al-Mujabbar, program studi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,24, predikat memuaskan. Dewi Pratiwi Indasari, program studi Hukum Tata Negara, IPK 3,41, predikat memuaskan. Justika Nur, program studi Hukum Tata Negara, IPK 3,70, predikat sangat memuaskan.
Indah Safitriani M, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,58, predikat sangat memuaskan. Andi Asrul, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,92, predikat cum laude. Adli Fasau, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. Nur Maelia Bahri, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,73, predikat sangat memuaskan. Hernianti, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,41, predikat memuaskan. Debbie Trisalam, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. Uswatun Hasanah, Prodi Hukum Tata Negara, IPK 3,81, predikat cum laude. Novia Sukriani, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. Sri Novita Sari R, Program Studi Hukum Tata Negara, IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. Madina, Program Studi Hukum Keluarga Islam, IPK 3,06, predikat memuaskan. Sukmawati, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, IPK 3,84, predikat cum laude. Vivi Hairun Nisa, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. Nur Atika, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, IPK 3,83, predikat cum laude. Irma Novita Sari, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, IPK 3,94, predikat cum laude. Nur Linda, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, IPK 3,64, predikat memuaskan. Elpiana, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, IPK 3,62, predikat sangat memuaskan. Dian Erlangga, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam,
IPK 3,8, predikat cum laude. Zainal, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, IPK 3,22, predikat memuaskan. Rudi Hartono, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, IPK 3,38, predikat memuaskan. Afra Afifah Takia, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, IPK 3,96, predikat cum laude. Andika Perdana, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, IPK 3,21, predikat memuaskan. Suhardi, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, IPK 3,39, predikat memuaskan. Eka Damayanti, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. Vivin Ika Wahyuni, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, IPK 3,45, predikat memuaskan. Ayu Fitri Febrianti, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, IPK 3,39, predikat memuaskan. Andi Rafida, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. Arvika Aulia Santo, Prodi Ekonomi Syariah, IPK 3,04, predikat memuaskan. Andika, Prodi Ekonomi Syariah, IPK 3,46, predikat memuaskan. Sultan, program studi ekonomi syariah, IPK 3,35, predikat memuaskan. Yuliana Ali, Prodi Ekonomi Syariah, IPK 3,38, predikat memuaskan. Jumarlina, Prodi Ekonomi Syariah, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. Hana Tuo, program studi ekonomi syariah, IPK 3,65, predikat sangat memuaskan. Amirullah, program studi ekonomi syariah, IPK 3,82, predikat cum laude.
Hartina, program studi ekonomi syariah, IPK 3,48, predikat memuaskan. Syukriansa, program studi perbankan syariah, IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. Aldayani Samsul, program studi ekonomi syariah, IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. Nur Hikmah, program studi ekonomi syariah, IPK 3,92, predikat cum laude. Asrianti, program studi ekonomi syariah, IPK 3,79, predikat cum laude. Rizwan, program studi ekonomi syariah, IPK 3,28, predikat memuaskan. Tri Aprianto, program studi ekonomi syariah, IPK 3,38, predikat memuaskan. Andi Gita Reskiawati, program studi perbankan syariah, IPK 3,33, predikat memuaskan. Erlin, prodi perbankan syariah, IPK 3,21, predikat memuaskan. Rina Wahyuni, program studi ekonomi syariah, IPK 3,70, predikat sangat memuaskan. Sardina, program studi ekonomi syariah, IPK 3,96, predikat cum laude. Muhammad Saiful Ashari, program studi ekonomi syariah, IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. Eva Novianti, program studi ekonomi syariah, IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. Muhammad Irfansyah, program studi perbankan syariah, IPK 3,42, predikat memuaskan. Syahira, program studi ekonomi syariah, IPK 3,87, predikat cum laude. Zulkadri, program studi ekonomi syariah, IPK 3,92, predikat sangat memuaskan. Wiwi Astina, program studi ekonomi syariah, IPK 3,41, predikat memuaskan.
Muhammad Nur Ihsan, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,78, predikat sangat memuaskan. Hilda Hediati Syahrial, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,57, predikat sangat memuaskan. Andika Akbar, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,19, predikat memuaskan. Ayu Sutriani, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. Nur Fadilah, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. Sri Wahyuni, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. Hastuti, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,63, predikat sangat memuaskan. Hasdir, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,60, predikat sangat memuaskan. Reski Ayu Ananda, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,80, predikat sangat memuaskan. Risnawati, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,43, predikat memuaskan. Rizka, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,10, predikat memuaskan. Umi Kalsum, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,10, predikat memuaskan. Wahyuni, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,89, predikat cum laude. Nur Fitriana, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,87, predikat cum laude. Adri Adelini, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,57, predikat sangat memuaskan. Sarina, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. Eko Saputra Bakri, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,26, predikat memuaskan. Aldiansyah H,
Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,37, predikat memuaskan. Sapriyadi, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,27, predikat memuaskan. Haslinda, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,39, predikat memuaskan. Fandi Arisaldi Bahar, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. Muhammad Jailani, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,88, predikat cum laude. Hartiga Rahim, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,44, predikat memuaskan. Mula Wahyuni, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. Jumasria, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,70, predikat sangat memuaskan. Andi Sari Manja, Prodi Ekonomi Syariah, IPK 3,94, predikat cum laude. Rizka, Prodi Ekonomi Syariah, IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. Rizka Yanti, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,58, predikat sangat memuaskan. Rahyuni, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,86, predikat cum laude. Salmiati, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,35, predikat memuaskan. Reni Anggriani, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,91, predikat cum laude. Arna Marlina, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Musfiana, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,42, predikat memuaskan. Reni Anggriani, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,43, predikat memuaskan. Indah Sari, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,96, predikat cum laude.
Yunisa Yanti, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,28, predikat memuaskan. Hasniar, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,44, predikat memuaskan. Sulfiana, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. Ayu Nira, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. Asma, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. M. Fata Faturrahman, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,01, predikat memuaskan. Astria Puspitasari, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Nur Arfiana, Prodi Ekonomi Syariah, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Irma Martawati, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. Al-Fadilah, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 2,96, predikat cukup. Andi Rizka Fitriani, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,92, predikat cum laude. Harnida, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,90, predikat cum laude. Jumarni, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,49, predikat memuaskan. Andi Riana Utari Rosita, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,92, predikat cum laude. Nur Anissa Reski, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,86, predikat cum laude. Risnawati, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,60, predikat sangat memuaskan. Nur Atika, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,60, predikat sangat memuaskan. Rahmiana, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,60, predikat sangat memuaskan. Kasmi, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,71, predikat sangat memuaskan.
Andi Sahriana, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,31, predikat memuaskan. Muhlis, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,42, predikat memuaskan. Andi Mardiana, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,42, predikat memuaskan. Nurul Tasbih, Prodi Perbankan Syariah, IPK 3,26, predikat memuaskan. Darlina, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,94, predikat cum laude. Syawaluddin, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 2,88, predikat cukup. Andi Ayu Febrianti, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,55, predikat sangat memuaskan. Andi Asnita, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,69, predikat sangat memuaskan. Presti Yusni, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,89, predikat cum laude. Muhammad Irnandas, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,74, sangat memuaskan. Miftah Vitalia, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Gayatri Anisha Putri, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,79, predikat cum laude. Eka Puspitasari, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. Winda Jayanti, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,70, predikat sangat memuaskan. Fitriani Yunus, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,77, predikat cum laude. Retno Widyaningsi, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,77, predikat cum laude. Sultani, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,77, predikat cum laude. Hasna, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,90, predikat cum laude.
Aswar, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,45, predikat memuaskan. Rukmawati, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,88, predikat cum laude. Muhammad Fahrizal, Prodi Ekonomi Syariah, IPK 3,77, predikat sangat memuaskan. Muhammad Irwansyah, Prodi Ekonomi Syariah, IPK 3,05, predikat memuaskan. Rahmat Hidayat, Prodi Perbankan Syariah, IPK 3,34, predikat memuaskan. Nur As, 63, predikat sangat memuaskan. Ayu Supriyani Syam, Program Studi Ekonomi Syariah, IPK 3,40, predikat memuaskan. Presidiumnya oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Ibrahim Haji Syed Tauhid Sari LSI, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat WNBP, dan saya hormati Rektor WNBP, Laut Selatan, Bapak Profesor Ali Yusuf, yang saya hormati para direktur, para dekan, wakil dekan, para guru besar, para dosen dan seluruh setingkat akademika YN Indonesia Selatan, para wisudawan wisudawan yang hari ini berbahagia yang saya cintai dan saya banggakan, para ketua wali wisudawan dan wisudawan, para undangan yang hadir pada hari ini yang saya hormati dan saya muliakan. Marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan
rahmatnya hari ini kita disempatkan oleh Allah untuk bersilaturahim dan berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka wisuda sarjana dan pasca sarjana yaitu ini Selatan. Semoga pertemuan ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ajaran-ajaran yang telah disampaikannya menjadikan kita umat yang terbaik dan umat yang patut dicontoh oleh umat yang baik. Dari desa Lamkera, Solo Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, di tengah-tengah kesulitan saya atas nama pribadi dan Wakil Ketua Indonesia mengucapkan selamat kepada saudara-saudara semuanya yang telah menuntaskan studi dan ini saudara menjadi wisudawati dari sarjana di lingkungan BSN Universitas Selatan. Saya yakin para orang tua, wali dan ayolah semuanya turut berbahagia pada hari ini. Saya berharap semoga ilmu pengetahuan dan pengalaman yang saudara-saudara peroleh selama belajar di PKN Dure dapat mengamalkan, dikembangkan dan terus memanfaatkan masyarakat luas di masyarakat dan kita semua benar-benar mendapatkan manfaat dan berkah ilmu yang saudara-saudara peroleh. Bapak Rektor, hadirin yang saya hormati, integrasi ilmu dan akhlak adalah solusi bagi manusia untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin memudar dikait pada revolusi industri 4.0. Dalam hemat saya sebagai institusi pendidikan tinggi yang lahir dari rumah kesadaran para ulama, para agama dan pentingnya sinergi antara akal dan kolbu. Saya dan umat. Saya melihat atas negaranya program studi yang ada di KIRUN yaitu Syariah dan Hukum Islam, Syariah, Usul dan Akhlak dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya berharap bahwa kajian dunia yang pasti menerapkan akademik barat yang positif harus diintegrasikan dengan ideologi keislaman yang memuat pendekatan bayan melalui teks fikih dan kalam berbahasa Inggris dan dipahami politik dan bertujuan untuk menguatkan keimanan kita semuanya. Pada sisi lain menjadi besar pendidikan agama Islam dapat menemukan dan mendialogkan secara ilmiah dan alami antara sains dan agama. Sains beyond religious explain, religious without science explain. Ilmu dan agama adalah bencana. Agama tanpa ilmu adalah begitu kata Einstein saktis awalnya yang ilmunya memanfaatkan inspirasi kita semuanya. Para sejarawan yang saya banggakan, para sarjana temannya dari adanya perubahan zaman dan hadirnya era khusus di mana kehidupan subjektif lebih sedikit pengaruhnya dibandingkan hal-hal yang mengaruh emosi dan emosional dalam pembentukan politik. Kemudian hadirnya internet oleh semua kalangan sesungguhnya juga di satu sisi memudahkan akses pada ilmu pengetahuan termasuk pengetahuan agama
juga menimbulkan hal-hal yang tidak positif. Fenomena yang sangat tinggi akan keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi dan ilmu termasuk ilmu agama terkendala dengan rendahnya tingkat literasi masyarakat. Melalui internet, masyarakat ini sering memperoleh pengetahuan dan informasi dari sumber-sumber orang yang tidak memiliki kapasitas yang tetap di bidangnya. Di dunia maya bahkan yang kan orang tanpa ilmu, tanpa kualifikasi bisa seenaknya membuli seorang profesor apalagi di bidang sesuatu termasuk di bidang sains dan teknologi. Maka era inilah yang kemudian disebut oleh para ahli sebagai matinya keakhiran. Hal demikian menjadi faktor yang berkontribusi pada maraknya hoax kebohongan di masyarakat, termasuk hoax berkenaan dengan isu agama. Bahkan pada menemui media sosial, konten-konten berisikan kebencian atas nama agama yang menjadi intoleransi di tengah masyarakat akan menjadi tantangan pada kemanusiaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pemerintah melalui Kementerian Agama mengusung program beras beragama untuk merespon hal ini. Kita juga kenal Islam Wasatiyah, Islam moderat, Islam jalan tengah, yakni yang memberikan posisi antara ekstrim nasionalis yang berusaha konservatif dan ekstrim liberal yang tergabung dari eks agama. Istilah Wasatiyah diyakini dapat menjadi solusi terhadap sekian permasalahan yang telah dikemukakan tadi. Islam moderat, Islam Wasatiyah hanya dapat berjalan jika prinsip keadilan, ideal, dan keseimbangan tawasul utamakan, serta setiap pemeluk agama memiliki pengetahuan keagamaan yang komprehensif sebagai pelaksanaannya. Pemerintah akan selalu mendukung setiap pihak untuk mensukseskan hadirnya nilai-nilai yang dituju dari Islam moderat, nilai-nilai demokrasi agama. Esensi ekonomi agama Islam menjadi sangat penting untuk mempertahankan agama yang adil dan seimbang di tengah masyarakat. Indonesia sebagai perguruan agama Islam diharapkan menjadi katalisator sekaligus dinamisator yang mampu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya untuk memberi pemahaman yang berat demi merawat harmonisasi masyarakat dan relasi harmonis antara agama dan negara dalam konteks Indonesiaan. Pemahaman agama mereka yang seimbang serta juga hadir dalam mereka yang pernah berada dalam atmosfer harmonis yang dimana dia terus dan turun dalam menghadapi perbedaan kita. Hadirin yang saya hormati, para mahasiswa dan siswati, para murid, para mahasiswa yang sangat saya muliakan. Perguruan tinggi agama Islam mesti mampu merawat nilai-nilai yang merupakan hakikat agama dan ilmu pengetahuan. Itu nilai-nilai yang sesungguhnya untuk kemanusiaan dan menjawab permasalahan kemanusiaan. Dalam konteks moderasi beragama, nilai-nilai kemanusiaan itu termanifestasi pada komitmen kebangsaan, toleran, agama tanpa kekerasan dan kearifan budaya lokal. Kesadaran untuk menghormati budaya lokal ini telah terlihat dari visi Indonesia, yaitu dari perguruan tinggi agama Islam yang
sumber daya manusia unggul dan humanis di kawasan Melayu Nusantara pada tahun 2032. Semoga visi tersebut dapat dicapai dan menjadi teladan dalam menghadapi baik, dan semoga kedepannya YN Bone dapat menambah hobi dan aktivitasnya, akan meningkatkan statusnya menjadi UIN sehingga dapat membuat dari prosesnya dan berikan agama Islam dan hidup di Islam yang amat alami. Demikian bukan yang telah sampaikan pada saat yang baik ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan saya dari Islam, untuk para usahawan di Sulawesi. Semoga keberkahan dan kemanfaatan selalu menyertai kita semuanya. Kalau pedang suka itu masih ada harapan sembuh. Jika ia lukai hati, kemana obat kayu. Jika ada jalan yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dilakukan polisi. Cinta terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Wamen. Halo. Ya. Tentu pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Bapak Wakil Menteri Agama Indonesia. Kita tahu beliau sedang berada di Nusa Tenggara Timur dalam rangka dinas kunjungan kerja. Namun beliau masih saja berkesempatan menyempatkan waktu untuk sama-sama kita dalam pelaksanaan wisuda secara virtual. Ini adalah sebuah kemuliaan yang kami dapatkan Pak Wakil Menteri atas kesediaan Bapak untuk hadir di tengah-tengah kami semua sekalipun dalam suasana virtual karena masa pandemi COVID 2019. Itulah kemudian juga dalam pelaksanaan wisuda kali ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Ini kalau di Bone ini ada tradisi yang namanya Bone berada, Bone bermasker. Mahasiswa, dosen, dan seluruh kita sekali kaya di Bone harus menjadi contoh teladan di dalam bermasker. Ini sangat luar biasa Pak Wamen, kehadiran Bapak sungguh mengobati hati sebenarnya. Mengatakan ini adalah pertama kali dilaksanakan. Awalnya tentu banyak diskusi di sini karena kita ingin betul-betul hadir di kampus untuk pelaksanaan wisuda, tapi dengan kesadaran yang tinggi mereka menyadari betul bahwa kesempatan kali ini adalah yang terbaik. Wisudanya adalah wisuda secara virtual. Lalu kemudian kita sampaikan bahwa sungguh sangat istimewa wisuda kali ini karena sepanjang sejarah YN Bone yang berdiri sejak tahun 1964, kali inilah wisuda kali inilah dihadiri oleh Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Ini adalah sebuah kebanggaan, sebuah kemuliaan bagi kami Pak Wamen. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan melaksanakan tugas-tugas di dunia kami Pak Wamen. Satu lagi
memang kalau kita kembali dalam sejarah yang boleh berdiri tahun 1964. Awalnya adalah Universitas Islam Beragama Pune yang awalnya didirikan oleh para tokoh-tokoh agama moderat di Pune dan berkembang menjadi seperti saat sekarang ini. Tentunya adalah sebuah dukungan yang amat luar biasa bagi kami atas dukungan beliau mensupport kami agar YIN boleh segera melakukan transformasi dan YIN boleh menjadi Universitas Islam Negeri Pune. Sekali lagi terima kasih Pak Wamen, terima kasih banyak. Ini sepertinya kami ada bilang sekarang ini Pak Wamen dengan kehadiran Bapak di belakang kami walaupun secara virtual. Ini mewakili seluruh civitas kami juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak atas kesediaan meluangkan waktunya untuk memberikan satu hasilnya yang memang menjadi visi kami. Dan sedikit saya ingin sampaikan Pak Wamen, yang dimulai dari visi yang boleh adalah humanis dan unggul dan humanis. Maka humanis sebenarnya itu adalah diambil dari filosofi orang-orang tua kami di Bugis. Humanis ada 3 makna yang dikandung di dalamnya. Pertama, humanis itu bermakna sifat akal. Artinya sifat akal itu adalah saling memanusiakan tanpa harus melihat latar belakang budaya, suku, apalagi dengan agama. Saling memanusiakan. Sepanjang itu manusia, maka kita saling memanusiakan. Itu yang dimaksud dengan sifat akal. Kemudian yang kedua, sifat lebih, saling memuliakan, saling memuliakan, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Ini adalah simbol-simbol yang kami gali dari potensi budaya orang Bugis. Kemudian yang terakhir adalah sifat kaila, saling mengingatkan, antara satu dengan yang lain. Ini makna dari humanis yang kami gali menjadi sebuah visi di dalam membangun YIN Pune ini. Jadi ini sekedar apa pemberitahuan awal ini Pak Menteri, Pak Wamen ya, Insyaallah ya. Apa lagi yang harus saya sampaikan? Kalau itu sakit gembiranya kami dengan kehadiran Bapak. Kami 2 hari ini terus berdekat sebenarnya. Makanya melalui rektor 1 itu coba berkomunikasi dengan Pak Bapak. Saya berkomunikasi dengan Pak Rokan. Jadilah seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wamen. Sekali lagi terima kasih atas nama civitas kami juga menyampaikan terima kasih yang sendiri-sendirinya dan penghargaan yang besar-besarnya pada Pak Wamen atas kehadiran membawakan orasinya yang memang kami perlukan. Di kampus kami ada mahakagamanya, di dalamnya nanti akan kita isi dengan berubah moderasi beragama. Ada kedudukan di sana, insyaallah pada periode 1 kami berusaha untuk bisa melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama. Saya pikir Pak Wamen menyita waktu Bapak, tapi janganlah kami senang Bapak susah sekarang karena disita waktunya. Ya, terima